Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Fear Street Prom Queen yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai di tahun 1988 dengan latar sebuah SMA di Shadyside. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sekolah, terdapat seorang siswi bernama Lori. Sayangnya, nama Lori sedang menjadi sorotan negatif di kalangan teman-teman sekolahnya. Ini semua bermula dari tuduhan serius yang menimpa ibunya yang dituduh telah membunuh ayahnya. Untuk memulihkan nama baiknya dan mengembalikan reputasinya, Lori memiliki satu tujuan besar, mencalonkan diri sebagai prom queen, posisi yang mirip dengan ketua OSIS di sekolah. Namun, jalannya tidak mudah. Ia harus bersaing ketat dengan 5 siswi lain yang tergabung dalam geng bernama Wolfpack. Kelompok tersebut dipimpin oleh Tiffany, siswi paling populer di sekolah. Tiffany dan kelompoknya secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Lori, bahkan seringkali melancarkan perundungan. Meskipun demikian, Lori tidak sendirian. Ia memiliki seorang sahabat setia bernama Megan yang selalu siap mendukungnya dalam situasi apapun. Saat pelajaran berlangsung, guru mereka Pak Dani menanyakan rencana karir para murid setelah lulus, termasuk Lori. Kesempatan ini dimanfaatkan Tiffany dan gengnya untuk melontarkan ejekan kepada Lori. Lori memilih untuk diam, tidak membalas. Namun, Megan sebagai sahabat sejati tidak bisa menerima perlakuan itu. Ia segera meminta Tiffany dan gengnya untuk tenang. Sayangnya, ejekan Tiffany tak berhenti. Kesabaran Megan pun habis. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pisau daging di hadapan mereka. My mother stabbed my dad in the face by Lord. Granger's in denial. It's tragic. Oh my gosh. Holy shit. Ternyata, aksi Megan itu hanyalah candaan yang sengaja ia lakukan untuk menakuti Tiffany dan kawan-kawannya. Akibat ulahnya yang menimbulkan keributan, Pak Dani kemudian meminta Megan untuk segera menghadap kepala sekolah. Perlu diketahui, Megan adalah seorang siswi yang memiliki ketergantungan pada narkoboy dan sangat menyukai hal-hal berbau horor, seperti yang baru saja ia tunjukkan. Kebenciannya terhadap kelompok Wolfpack sangat besar, sehingga ia memotivasi Lori agar bisa memenangkan pencalonan prom queen. Harapannya, kemenangan Lori akan mempermalukan Tiffany dan gengnya. Selain kesibukan sekolah, Lori juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji di kotanya. Suatu ketika, secara kebetulan Tiffany dan gengnya mampir ke restoran tersebut. Melihat Lori yang sedang menyajikan makanan untuk mereka kembali meremehkan ambisi Lori untuk menjadi prom queen. Menurut mereka, usaha Lori sangat sia-sia dan tidak mungkin berhasil. Keesokan harinya, para calon prom queen tiba di lokasi panggung untuk latihan gladi bersih yang dipimpin oleh wakil kepala sekolah, Bu Susan. Karena Kristi tidak hadir, ia secara otomatis didiskualifikasi dari pencalonan. Pencalonan prom queen tahun ini terasa sangat berat bagi Lori, sebab saingannya adalah Tiffany dan seluruh anggota gengnya. Tampaknya Tiffany memang merencanakan agar setiap periode prom queen di sekolah selalu dimenangkan oleh anggota Wolfpack. Mengingat popularitas Wolfpack di sekolah, peluang Lori untuk menang memang sangat kecil. Namun, Bu Susan sangat mendukung Lori untuk bisa menang. Terlebih lagi, ia adalah teman dekat Rose, ibu Lori, dan ia juga mengetahui masalah yang menimpa Lori dan ibunya terkait tuduhan pembunuhan suami Rose. Dalam perjalanan pulang, Tiffany dengan sikap yang sok ramah menghampiri Lori. Ia mengungkapkan rasa sayangnya atas keberanian Lori ikut serta dalam pencalonan prom queen tanpa popularitas, yang menurutnya sangat mustahil untuk mengalahkan gengnya. Di tempat lain, Megan yang berencana membeli narkoboy dari Kristi menanyakan keberadaan Kristi kepada Jimmy. Namun, Jimmy dengan angkuhnya mengatakan tidak tahu dan langsung masuk ke dalam rumah. Di suatu tempat,
terlihat sosok berjubah itu sedang membuka sebuah album yang berisi 6 foto kandidat prom queen, termasuk Lori. Tampaknya sejak awal sosok misterius ini memang berencana untuk menghabisi satu persatu para kandidat prom queen. Entah apa tujuannya. Saat ini ia telah menghabisi Christy, jadi tersisa 5 korban lagi yang akan ia targetkan. Pada malam ini pemilihan prom queen resmi dimulai. Tiffany terlihat sedang mempersiapkan gaun mewahnya dibantu oleh kedua orang tuanya. Lori pun demikian setelah seharian sibuk bekerja di restoran. Menjelang sore, ia kembali pulang untuk mempersiapkan gaunnya yang tampak sederhana. Ross datang dan memberi semangat pada Lori. Ross juga meminta maaf karena Lori kini terkena dampak dari fitnah yang menimpanya. Lori tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta doa agar ia bisa terpilih nanti. Lori pun berangkat ke sekolah bersama Megan tepat di malam acara pemilihan prom queen dibuka. Semua murid datang dengan antusias mengenakan pakaian mewah mereka masing-masing, tak ingin melewatkan acara terbesar sekolah yang diadakan setahun sekali ini. Acara dibuka oleh Bu Susan bersama kepala sekolah, Pak Wayland, yang mengumumkan bahwa pemilihan prom queen akan dilaksanakan pukul 11 malam nanti. Kemudian, anggota geng Tiffany, yaitu Claire dan Gerald, datang memberikan pamflet dukungan Tiffany kepada Lori. Aksi ini jelas merupakan sindiran bahwa usaha Lori sia-sia dan mustahil untuk menang. Megan sebagai sahabat yang baik terus membela Lori, bahkan berani mengejek Tiffany. Di sisi lain, Linda yang sedang bersama pacarnya, Bobby, berbincang tentang pamflet dukungannya. Bobby meyakinkan bahwa ia sudah menyebarkannya. Namun, tiba-tiba di ruang kesenian, mereka melihat tumpukan pamflet Linda tergeletak berantakan di meja dalam kondisi robek dan penuh coretan hinaan. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Linda benar-benar tidak terima dan segera pergi mencari pelakunya. Beberapa saat kemudian, Bobby melihat Linda datang menghampirinya. Tak disangka, Linda datang dalam kondisi terluka parah di perutnya. Dan seketika itu, muncul psikopat berjubah merah di belakangnya. Linda? Pliers. Tidak berhenti di situ saja, psikopat itu kembali melayangkan pisaunya, memotong tangan Bobby yang lain. Terluka parah, Bobby segera berusaha merangkak keluar dari ruangan. Namun dengan kedua tangan yang telah tiada, ia tak mampu membuka pintu. Pada akhirnya, sang psikopat pun memberikan eksekusi terakhirnya. Sementara itu, di tengah kemeriahan pesta, tak ada seorang pun yang menyadari tragedi mengerikan ini. Mereka semua larut dalam kesibukan masing-masing, menikmati suasana pesta yang hangat. Kemudian, terlihat Tyler menghampiri Lori dan keduanya saling memuji busana yang mereka kenakan, hingga pandangan mereka saling terkunci dalam tatapan. Namun, suasana riang itu seketika berubah drastis ketika semua orang dikejutkan oleh kemunculan kepala Tiffany di dalam sebuah mangkuk sirup. As if we don't know. How could you do that? Ternyata, kepala itu hanyalah manekin yang sengaja dibuat menyerupai Tiffany. Bu Susan yang melihat kejadian itu segera meminta mereka yang berbuat iseng untuk mengaku. Tanpa ragu, Tiffany langsung menuduh Lori dan Megan sebagai pelakunya. Mengingat sebelumnya Megan juga pernah membuat keonaran di kelas. Bu Susan tidak bisa langsung menjatuhkan tuduhan pada Lori dan Megan karena tidak ada bukti konkret. Namun, ia memberikan peringatan keras kepada semua kandidat prom queen lainnya. Jika ada yang terbukti melakukan kejahilan serupa, mereka akan langsung didiskualifikasi. Dan benar saja, Meganlah yang diam-diam melakukan tindakan itu semata-mata hanya untuk mempermalukan Tiffany. Lori yang merasa perbuatan Megan sudah kelewat batas, lantas menyalahkan Megan atas kekacauan tersebut dan memohon agar ia menghentikannya. Tepat pada saat itu, Wayland datang menghampiri Lori. Ia memberitahukan bahwa Lori baru saja mendapatkan kiriman bunga dari seorang kurir. Lori pun segera menemui kurir tersebut dan menerima buket bunga itu tanpa tahu siapa pengirimnya. Namun, ada hal buruk yang menyertainya.
ia menemukan sepucuk catatan yang berisikan ancaman bahwa dirinya akan mati malam ini. Beralih ke Meghan, ia tak sengaja melihat Jimmy di pesta. Ia segera menghampiri Jimmy yang tampaknya akan segera pergi. Meghan kembali menanyakan keberadaan Christie, namun Jimmy lagi-lagi menjawab bahwa ia sudah 2 hari ini sama sekali tidak melihat Christie. Jimmy juga menambahkan bahwa ia sedang mencari keberadaan Christie, bahkan sudah melaporkannya ke polisi, tetapi sampai sekarang belum juga ditemukan. Selanjutnya, kita diperlihatkan anggota Wolfpack sekaligus calon kandidat prom queen bernama Debbie yang sedang berjalan bersama pacarnya, Judd. Mereka berdua sedang menuju basement untuk melakukan sesuatu. Tanpa basa-basi, Judd yang kini benar-benar mencintai Debbie langsung memberikan sebuah kalung liontin untuknya. Tentu saja, Debbie sangat senang melihatnya dan Judd langsung memasangkan kalung itu di lehernya. Setelah itu, mereka berdua pun langsung berciuman mesra. Tapi tiba-tiba, Aw, baby, I love it. It was as big as a momen romantis itu seketika hancur lebur ketika psikopat yang menyeramkan itu muncul di hadapan mereka dengan niat untuk menghabisi Debbie. Saat Lori hendak kembali bergabung ke pesta, Tiffany mendadak muncul dan langsung mencegatnya. Tiffany mulai menyelidik tentang bunga yang baru saja Lori terima, berspekulasi bahwa bunga itu pasti dari Tyler, pacarnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, Tiffany langsung menuduh Lori berselingkuh dengan Tyler. Belum cukup sampai di situ, Tiffany bahkan tega menyinggung kembali masalah kematian ayah Lori yang diduga disebabkan oleh ibunya, Rose. Meskipun polisi telah menyatakan ibu Lori tidak bersalah karena kurangnya bukti, Lori yang tak bisa membela diri hanya bisa pasrah menerima semua cacian tersebut. Melihat kondisi Lori yang terpuruk, Melissa menghampiri mereka berdua dan meminta Tiffany untuk tidak keterlaluan. Merasa kasihan pada Lori, Melissa lantas mengajaknya ke toilet. Di sana, Melissa meminta maaf atas perkataan Tiffany yang menyakitkan hati, lalu memberikan peralatan rias agar Lori bisa kembali merapikan wajahnya sebelum kembali ke pesta. Dengan riasan yang baru, Lori pun kembali ke tempat pesta. Melihat kembalinya Lori, Tiffany langsung kembali menghampiri mereka berdua. Merasa dikhianati, perselisihan sengit pun tak terhindarkan antara Tiffany dan Melissa. I'm talking, Tiffany. Now you're talking to me. Monster. And you're a slow fucking learner. Lori membalas, menyebut Tiffany psikopat yang tak punya perasaan. Di saat yang sama, Melissa yang sedang membersihkan diri di toilet tanpa tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya dari psikopat berjubah merah. Ketika ia hendak keluar, sosok itu tiba-tiba menampakkan diri padanya. Pada awalnya, Melissa mengira ini mungkin sekadar keisengan dari Meghan. Namun, begitu psikopat itu mengeluarkan pisau dagingnya, Melissa pun segera lari ketakutan. Come on, do not fuck with me right now. Sungguh di luar dugaan, ternyata ada 2 sosok psikopat berjubah merah, bukan hanya satu seperti yang diperkirakan. Sementara itu, kemeriahan pesta berlanjut dengan dimulainya pemilihan prom queen. Untuk menambah keseruan, Lori dan Tiffany diinstruksikan untuk beradu dansa. Pada kesempatan inilah, keduanya akan memamerkan bakat dan kemampuan berdansa mereka. Sebuah penampilan yang sangat krusial karena akan berkontribusi besar dalam perolehan suara dari para pendukung. Para siswa di sana pun bersorak gembira menyaksikan persaingan sengit antara Lori dan Tiffany yang saling beradu kebolehan dalam berdansa. Dari penampilan dansa mereka yang memukau, para audiens dipersilakan untuk memilih kandidat favorit mereka. Di tengah kemeriahan itu, Tyler yang kini sudah tak lagi mencintai Tiffany langsung memutuskan hubungan dengannya. Sementara itu, Meghan sendiri hanya menonton acara pemilihan dari kejauhan sambil menghisap narkoboy milik temannya yang bernama Spider. Tak lama kemudian, kawan mereka, Chad, datang menanyakan keberadaan Melissa
Namun, baik Megan maupun Spider tidak mengetahuinya. Namun, pada saat itulah Megan sekilas melihat sesosok psikopat yang melintas di balik pintu. Saat ia mencoba mendekat, psikopat itu telah menghilang. Dari kejadian ini, Megan mulai menyadari bahwa semua kandidat lain yang tergabung dalam Wolfpack telah menghilang, kecuali Tiffany. Tanpa ragu, ia segera mengajak Lori untuk memperingatkannya agar lebih waspada, karena para kandidat prom queen telah menghilang secara misterius. Namun, bukannya percaya, Lori justru menyalahkan Megan, menduga bahwa Megan mungkin sedang dalam pengaruh narkoboy. Megan terus berusaha meyakinkan Lori bahwa ia tadi benar-benar melihat sesosok berjubah merah dan Lori mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Lori yang mulai menunjukkan sisi kesombongannya, menyuruh Megan untuk pergi dan tidak mengganggu malam pestanya. Merasa diabaikan oleh Lori, Megan tetap melanjutkan tujuannya untuk mencari anggota Wolfpack yang hilang. Ia teringat bahwa lampu sekolah sempat konslet, maka ia pun segera menuju ke ruang basement. Sementara itu, Lori sendiri yang merasa bersalah atas sikapnya, diajak oleh Tyler ke tempat yang lebih sepi untuk menenangkan diri. Saat mereka berdua berada di belakang panggung, Tyler pun menyatakan perasaannya pada Lori, bahwa ia kini mulai mencintainya. Namun, Lori menolaknya karena Tyler masih berpacaran dengan Tiffany. Akan tetapi, Tyler mengaku bahwa ia sudah putus dengan Tiffany karena kini perasaannya sudah beralih pada Lori. Sementara itu, Megan sendiri telah sampai di basement. Saat ia mengedarkan pandangan, betapa terkejutnya ia melihat beberapa jasad kawannya terkumpul di sana, membuat Megan pun berteriak ketakutan. Lori yang mendengar teriakan Megan segera menyusulnya. Kini, mereka berdua saling percaya akan tragedi yang sedang terjadi. Namun sayangnya, tepat saat mereka berdua hendak keluar dari basement, psikopat itu telah mengunci pintu, membuat mereka pun terjebak di dalamnya. Keduanya lantas mencoba mencari jalan keluar di basement tersebut, tetapi psikopat itu lebih dulu masuk melalui pintu belakang dan mereka berdua pun segera bersembunyi. Begitu situasi dirasa aman, mereka pun melanjutkan langkah untuk mencari jalan keluar. Di sana, mereka tak sengaja menemukan sebuah album kandidat prom queen. Dan betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa seluruh kandidat lainnya ternyata sudah tewas, hanya menyisakan Lori dan Tiffany. Tak lama berselang, psikopat itu datang membawa kapak dan langsung menghancurkan pintu tersebut. Suasana mendadak menjadi sangat panik dan mencekam, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah jendela di sana. Karena tak punya waktu untuk kabur, Lori mengambil pecahan kaca terdekat dan dengan berani menusukkannya ke bagian dada sang psikopat. Pada akhirnya, Lori dan Megan berhasil keluar dengan selamat dari cengkeraman psikopat. Namun, di tengah pelarian itu, proses penghitungan suara untuk kandidat prom queen telah dimulai dan di aula pesta tinggal Tiffany yang tersisa. Lori dan Megan segera bergegas kembali ke acara tersebut dengan psikopat yang terus mengejar mereka. Untungnya, Lori tiba tepat waktu dan suara terbanyak pun berhasil dimenangkannya, diikuti dengan penyematan mahkota. Persis pada momen itu, psikopat tersebut muncul dan mulai menciptakan kekacauan di antara kerumunan orang. Psikopat itu pun mengerang kesakitan akibat tusukan di matanya. Hingga akhirnya terungkaplah identitas asli di balik topeng tersebut. Ia adalah Danny, guru mereka sekaligus ayah dari Tiffany. Nancy, istrinya yang melihat suaminya melakukan kekejian itu, sungguh tak menyangka. Danny berdalih bahwa ia hanya ingin membahagiakan putrinya agar bisa memenangkan pemilihan prom queen di sekolah. Caranya dengan menghabisi semua kandidat lainnya. Beberapa saat kemudian, polisi dan tim medis pun tiba di lokasi, memeriksa kondisi TKP.
Lalu, Lori dan Meghan saling mengobrol. Lori meminta maaf atas sikapnya tadi, sekaligus berterima kasih karena Meghan telah menyelamatkannya. Meghan tak mempermasalahkan hal itu karena bagaimanapun juga, Lori adalah sahabat terbaiknya yang sudah sepantasnya untuk saling membantu. Kini, Dani pun ditangkap atas perbuatannya. Polisi juga menahan Nancy sementara waktu untuk dimintai keterangan. Tiffany yang akan pulang sendirian, Lori pun menawarkan diri untuk menemaninya. Di dalam perjalanan, Tiffany meminta maaf pada Lori atas semua kesalahannya dan kejadian yang menimpanya. Lori pun memaafkannya dan berusaha menenangkan Tiffany. Mereka pun telah sampai di rumah Tiffany dan Lori menemaninya hingga masuk ke dalam rumah, mengingat Tiffany sebenarnya takut sendirian. Setelah cukup lama diinterogasi oleh pihak kepolisian, Nancy pun kembali pulang ke rumah. Namun, entah apa yang akan dilakukannya, ia membawa sebuah pisau di tangannya. Lori yang mendengar suara ketukan pisau dari Nancy langsung terbangun. Lori cukup terkejut melihatnya, lalu disusul dengan Tiffany yang juga terkejut. Mereka berdua pun segera lari dari Nancy. Mereka pun bersembunyi di dalam lemari. Di sana, Tiffany mulai menyadari bahwa psikopat yang menghabisi anggota Wolfpack itu ternyata memang orang tuanya sendiri. Tetapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata Lori sendiri sedang dijebak oleh Tiffany, yang rupanya memang sekeluarga semuanya itu psikopat. Lori yang terluka tak bisa berbuat apapun lagi. Sebuah fakta yang mengejutkan, ternyata di balik kematian ayahnya Lori, pelakunya sendiri tak lain adalah Nancy. Sebelum ayah Lori menikah dengan Ross, ibunya, Nancy lebih dulu berpacaran dengan ayah Lori. Karena ayah Lori dulu ketahuan selingkuh dengan Ross hingga dia hamil Lori, Nancy pun menghabisinya dan menuduh Ross sebagai pelakunya. Memang dari awal, mereka sekeluarga sudah merencanakan pembunuhan ini pada Lori. Tepat di saat pencalonan prom queen dimulai, mereka dengan sengaja membuat Lori menang menjadi prom queen agar setidaknya sebelum akhir hidupnya, Lori bisa merasakan menjadi orang paling penting di sekolahnya. Lalu, tiba saatnya Tiffany akan segera mengakhiri hidup Lori. Akhirnya, Tiffany pun tumbang tertancap di hiasan ornamen di rumahnya. Melihat hal itu, Nancy langsung mencoba menyerang Lori. Nancy yang sekarat meminta tolong pada Lori. Lori tentu tak menghiraukannya dan akhirnya Nancy pun tumbang seketika. Lori pun keluar dari rumah dan berterima kasih pada keluarga Tiffany karena telah membuatnya menjadi prom queen di sekolahnya dengan sangat mudah. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.